Ya, Bapak Ibu, mari kita bersama-sama. Saya akan share screen kembali, maaf. Share screen. Ya, mari kita buka di dalam Lukas pasal 18 ayat 9 sampai ayat yang ke-14. Kita baca bersama-sama. Sebelumnya mari kita berdoa kepada Tuhan ya, kita minta pimpinan Tuhan. Bapak di dalam surga, terima kasih buat Bible study kami pada Februari ini 2026. Pertemuan kami kedua di tahun 2026. Kami bersyukur Tuhan, Engkau memimpin Bible study kami belajar firman Tuhan setiap bulan di Selasa pertama. Ada beberapa teman dari luar kota maupun dalam kota, Tuhan juga menyertai setiap kami. Dan bagi teman-teman yang bergabung dengan pelayanan lain atau ada keperluan, Tuhan juga memberkati mereka sama seperti yang kamu memberkati kami. Bapak berkati hambamu dan setiap kami belajar dari firman Tuhan. Kami dengan firman ini kami bertumbuh ke arah Engkau dan mempermuliakan namamu. Terima kasih Bapak, di dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Ya, Bapak Ibu, di sini ada ayatnya 6 ayat. Saya minta dengan kasih satu orang baca 2 ayat, sukarelawan silakan. Satu orang baca 2 ayat ya, 3 orang. Lukas 18 ayat 9. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ada 2 orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Ya, Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, "Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pesina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku." ya, 2 ayat lagi silakan yang lain. Ya, adakah sukarelawan? Kalau Tetapi ini, pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menghadap ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini." Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. ya, terima kasih Bu Eni untuk pembacaannya. Nah, Bapak Ibu terkasih, kita akan belajar hari ini mengenai sebuah tema pertumbuhan rohani dalam kehidupan dari kesombongan agama menuju kerendahan hati yang dibenarkan. Nah, Bapak Ibu, kita seringkali berpikir seperti ini. Oh, pertemuan rohani itu artinya adalah saya pergi ke gereja, lalu mendengar khotbah. Lalu setiap hari saya membaca firman Tuhan, menggali Alkitab dengan dalam, sehingga saya mempunyai pengetahuan rohani. Pengetahuan dari Alkitab, saya tahu tuh semua isi Alkitab, doktrin Allah, doktrin manusia, doktrin gereja. Bahkan saya tahu akhir zaman seperti apa, saya ngerti. Ya, kadang-kadang orang berpikir pertumbuhan rohani artinya saya lebih mengenal Alkitab, lebih tahu firman Allah. Ya, kan seringkali kita dengar pengkhotbah bilang seperti ini, Bapak Ibu ayo baca Alkitab setiap hari. Supaya apa? Supaya paham Alkitab. Begitu. Ya. Jadi pertemuan rohani ini orang berpikir adalah akumulasi pengetahuan atau kesibukan aktivitas. Ya, jadi kalau enggak pengetahuan tambah banyak, tambah rajin pelayanan. Itulah ukuran kerohanian. Wah, kamu bertemu rohani ya? Iya, saya kan pelayanan. Seminggu 2 kali. Saya ikut persekutuan doa seminggu sekali. Ibadah saya rajin. Hari Minggu saya ngajar sekolah minggu. Nah, banyak orang berpikir pertemuan rohani adalah dua. Yang pertama,
Dia lebih paham firman Tuhan. Yang kedua, tambah sibuk di gereja. Mereka anggap dengan dua hal ini, mereka sudah bertumbuh secara rohani. Tetapi tradisi reform atau iman daripada reform mengajarkan kepada kita, pertemuan rohani itu bukan perjalanan naik, menaiki tangga kesucian dengan usaha sendiri, melainkan perjalanan turun, mendalami misteri anugerah yang memerdekakan. Ya, Bapak Ibu terkasih, mitos pertumbuhan adalah kita menganggap bahwa kerenan itu kita terus naik tanpa ada ujungnya. Dunia mengajarkan kita untuk bersinar melalui pencapaian moral. Kita sering berpikir bahwa kalau bertumbuh itu selain kita ngerti Alkitab, pelayanan yang ketiga apa? Terlihat lebih suci, ya. Dibanding orang saya lebih suci, lebih baik, suka memberi, mengasihi sesama. Tetapi kalau dasarnya adalah usaha mandiri, ini hanyalah kesombongan yang terselubung. Bapak Ibu terkasih, kita tidak dipanggil untuk memanjat, tetapi untuk merespons Injil yang menghidupkan. Ya, hati-hati dengan apa yang manusia pikir itu benar, padahal itu salah. Kita berpikir bahwa kita sedang menyenangkan Allah, padahal Allah berpikir kita sedang berjalan dengan jalan yang salah. Ya, jadi kalau kita menjadi orang yang melakukan daripada semua aktivitas rohani dan kita menganggap bahwa itu semua membawa kita kepada pertumbuhan rohani yang mendalam, padahal bisa jadi bisa jadi bisa jadi kita menjadi orang yang sebentar Bapak Ibu ya, maaf. Iya. Jadi waktu kita menjadi orang yang menganggap bahwa perjalanan kita secara rohani adalah perjalanan yang menaik tanpa ada batasnya. Kadang-kadang kita menjadi orang yang dianggap Tuhan adalah orang yang mungkin tidak terasa kita menjadi orang yang sombong. Bapak Ibu yang terkasih, sebenarnya secara realitas, perjalanan menuju ke kedalaman itu adalah sebuah proses yang benar. Pertemuan sejati adalah proses di mana kita semakin kecil dan Kristus semakin besar. Ini adalah kesadaran radikal akan sovereign grace atau anugerah yang berdaulat. Kita menyadari bahwa kita adalah orang berdosa yang diselamatkan dari murka Allah. Bukan kelayakan kita, tetapi karena misteri adopsi Allah. Di dalam kita menjadi orang yang bertumbuh, maka kita diadopsi oleh Tuhan menjadi anak-anak Allah. Dunia yang kita huni adalah dunia yang gelap, penuh dengan kehampaan dan jiwa-jiwa yang kehilangan arah. Di tengah kegelapan ini kita dipanggil untuk bertumbuh bukan agar kita terlihat bersinar secara moral di hadapan manusia, melainkan sebagai respons terhadap kekuatan Injil yang telah menghidupkan kita. Pertemuan rohani yang sejati adalah proses di mana kita semakin memahami betapa tidak layaknya kita, namun betapa indahnya anugerah adopsi tersebut, hingga kala kita bertemu muka dengan Sang Penebus. Maka kita bisa melihat bahwa di dalam fondasi iman kita diadopsi, bukan diberi upah oleh Tuhan atau gaji. Kita bukan menjadi orang yang menganggap bahwa, oh kalau saya ikut Tuhan, saya baca Alkitab, Tuhan kasih kita berkat. Kalau saya melayani, Tuhan kasih kita kesehatan. Kalau saya mengabarkan Injil, Tuhan kasih kita kehidupan yang baik secara finansial. Tapi kita adalah anak yang diadopsi oleh Tuhan.
Pertemuan kita adalah respons kasih, bukan beban kerja. Di tengah dunia yang gelap dan jiwa yang kehilangan arah, kita bertemu untuk semakin memahami betapa tidak layaknya kita, namun betapa indahnya anugerah yang mengangkat kita. Bapak Ibu yang kasih di dalam Tuhan Yesus, ya. Jadi di dalam tanur pemurnian atau di dalam tempat pemurnian, seperti misalnya emas yang dimurnikan dalam sebuah tempat dibakar sehingga kotorannya hilang, emasnya jadi emas murni. Ya, kita melihat bahwa Tuhan menaruh orang-orang setianya ke dalam api. Mengapa? Bukan untuk menghancurkan, tetapi untuk memurnikan seperti perak dan menguji seperti emas. Dalam diri manusia yang jatuh, dosa kesombongan melekat erat. Api pengujian adalah cara Tuhan membersihkan kotoran itu, agar komunikasi kita dengannya tidak terputus. Bapak Ibu terkasih, kadang-kadang kita menjadi orang percaya, kita tidak sadar bahwa kita sedang menganggap diri lebih suci dari orang lain. Seperti tadi yang kita baca dalam firman Tuhan, orang Farisi merasa lebih layak dibanding orang pemungut cukai, maka dia menjadi orang yang munafik. Alkitab mengingatkan bahwa doa tanpa pertobatan adalah kekejian. John Calvin menegaskan, aturan doa yang benar adalah pertobatan. Tanpa pemulihan hati, semakin banyak kita berdoa, semakin besar ketidaksenangan Allah terhadap sandiwara rohani kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, tadi kita melihat di dalam firman Tuhan yang melihat kontras antara pemungut cukai dan orang Farisi. Seharusnya kita sebagai orang percaya memandang kepada Tuhan Yesus yang telah ditikam. Apa bahan bakar kerendahan hati? Sakarya 12 ayat 10 mengatakan roh pengasihan dicurahkan saat mereka memandang kepada Dia yang telah mereka tikam. Kerendahan hati lahir saat kita memfiksasi atau menetapkan pandangan kepada Kristus yang disalibkan. Kita melihat kasih tak terhingga berpadu dengan keadilan yang mengerikan. Nah, Bapak Ibu terkasih, seharusnya kita menjadi orang percaya. Kita menghancurkan keangkuhan atau kesombongan kita saat kita melihat Sang Anak Allah menderita akibat tikaman dosa kita. Keangkuhan kita hancur. Karena hati bukan sekedar sopan santun buatan. Itu adalah respons alami hati yang hancur melihat pengorbanan Tuhan Yesus. Tanpa memandang salib, pertumbuhan rohani hanyalah perbaikan moralitas luar yang palsu. Yesus membongkar dikotomi antara kesombongan agama dan kerendahan hati yang dibenarkan. Bait Allah dan aktivitas doa bisa dimanipulasi oleh dosa untuk memegangkan diri. Mari kita lihat Bapak Ibu perbedaan tajam antara si Farisi dan si pemungut cukai. Jadi Bapak Ibu terkasih, kenapa orang bisa sombong? Ya, orang Farisi ini sombong. Karena orang Farisi itu punya modal. Nah Bapak Ibu dalam dunia ini, kalau ada orang sombong, dia punya modal. Contoh, dia pintar. Wah, nilainya bagus, juara 1. Ya, kalau anak kuliahan, IP-nya 4. Wah, dia pintar. Disayang dosen, ada modal. Dia pintar. Yang lain gimana? Ada orang kaya. Wah, dia kok sombong ya? Ya wajar lah, bro. Dia kan kaya. Rumahnya besar, mobilnya mewah, punya perusahaan, karyawannya ada 1.000 orang, ada modal. Ya, Bapak Ibu terkasih, seringkali orang itu sombong, mereka nggak sadar apa yang Tuhan kasih ke mereka berasal dari Tuhan. Mereka nggak sadar. Ada orang cantik. Wah, cantik. Cowok-cowok mau jadi pacarnya, dia nolak. Ada 20 orang cowok ngejar-ngejar cewek ini. Dia nolak semuanya. Kenapa? Dia cantik, ada modal. Ya. Jadi ketika ada orang punya modal dan mereka tidak sadar bahwa itu berasal dari Tuhan, mereka bisa menjadi sombong, angkuh, dan menganggap diri lebih baik, lebih benar dari orang lain. Orang Farisi, tadi kalau kita baca dalam firman Tuhan, dia punya modal. Apa Bapak Ibu modalnya? Dia bilang begini, ya Allah, aku mengucap syukur karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, bukan seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu.
Setahun berarti berapa? 52 kali 2. Setahun dia puasa 104 kali. Wow, luar biasa ya. Aku memberikan sepersepuluh dari segala penghasilanku. Dia kasih persepuluh dengan teliti. Nah, Bapak Ibu, yang menjadi menarik adalah orang Farisi ini, mereka sangat ketat kepada perpuluhan. Mereka bukan hanya kasih perpuluhan dari gaji yang mereka terima. Yang mereka beli pun mereka bayar perpuluhan. Wow, luar biasa ya. Menurut para penafsir dikatakan bahwa kalau mereka beli barang 50.000, mereka bayarnya perpuluhan 5.000. Ini ketat sekali Bapak Ibu. Jadi Farisi ini bukan sembarang kita anggap bahwa dia tuh ya cuman begitu aja. Enggak Bapak Ibu. Dia ini melakukan hukum Taurat dengan sempurna. Ya, kalau kita pikir cuman orang Farisi, dia berbuat jahat. Enggak Bapak Ibu. Mereka ini benar-benar sungguh-sungguh melakukan firman Tuhan, Taurat perjaman itu dengan sempurna. Bukan mudah, itu pasti sulit. Jadi, sikap orang Farisi ini apa Bapak Ibu? Dia ternyata, walaupun dia baik, dia punya jiwa penipu yang memotret kebaikannya untuk menutupi cacat dosanya. Seperti jam tangan bekas yang jarumnya sengaja ditaruh di atas goresan, ia merasa Allah berhutang padanya. Ia memposisikan diri sebagai hakim atas sesama dan penasihat bagi Allah. Sayangnya Bapak Ibu, orang Farisi ini adalah orang yang meskipun dia baik, ketat kepada agama, tetapi dalam dirinya dia menjadi orang yang sombong. Nah, Bapak Ibu, yang menarik Bapak Ibu kalau kita menggali firman Tuhan ini yang menarik Bapak Ibu. Saya tak habis pikir Bapak Ibu. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya. Jadi doanya itu nggak bersuara Bapak Ibu dalam hati. Ya, kalau Bapak Ibu memperhatikan orang doa dalam hati, ya, dalam hati, kalau orang bicara dalam hati dan di luar di mulutnya itu berbeda, kita sudah tahu. Contoh, kita ke rumah teman, lalu teman kita masak. Terus dia bilang, Pak, makanannya enak gak Pak? Oh enak. Waduh, enak sekali kamu masak. Dalam hati, sumpah. Itu makanan kayak racun, rasanya nggak enak. Tapi kita ngerasa sungkan. Jadi kita bilang enak. Dalam hati kita bilang, mana makanan itu disebut enak? Makanan enggak, makanan kacau, rasanya campur aduk, bumbunya nggak karu-karuan. Begitu ya. Kalau orang ngomong, mulut sama hati beda, kita sudah tahu Bapak Ibu benar nggak? Kamu orangnya hebat ya, anakmu pintar ya. Oh enggak lah, anak saya biasa-biasa saja. Dalam hati kita, iya dong, anak aku pintar, juara 1, anakku ini les sana les sini, ya kan? Kalau mulut sama hati beda, kita sudah tahu Bapak Ibu benar nggak? Kita sudah sering dengar orang gitu, namanya munafik. Tapi orang Farisi ini, hati sama hati beda. Dia maunya apa kita nggak tahu. Dia bilang dalam hati, ya Tuhan, aku mengucap syukur kepadamu. Padahal dia sedang sombong. Tapi dalam hati loh, Bapak Ibu. Ini aneh kan? Kalau orang ngomong hatinya beda, ini sudah tahu. Tapi ini hati sama hati beda. Hati mengucap syukur padahal sombong hatinya. Jadi maunya apa? Kita nggak tahu. Bapak Ibu terkasih, waktu orang Farisi ini sombong, maka dia pun di dalam hatinya menjadi sesuatu yang gelap, yang dia pun nggak sadar bahwa hatinya dengan hatinya itu berkontras atau berlawanan. Ya, dalam hati dia anggap dia bersyukur, padahal dia sombong di dalam hati. Itulah orang yang berdosa. Bapak Ibu terkasih, si pemungut cukai dalam realitas kedalaman, dia tidak ada modal. Dia bilang apa? Dia berdiri jauh-jauh. Bahkan dia tidak berani menengadah ke langit. Ia memukul dirinya dan berkata, ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Modalnya apa? Dia nggak punya modal. Dia berdosa, dia tahu dia salah. Sikapnya apa? Kejujuran yang radikal. Ya berdiri jauh-jauh dan tidak berani menengadah. Doanya apa? Ya Allah, kasihanilah aku. Secara literal, dia memohon dalam bahasa Ibrani. Hilasteti.
Sorry, dalam bahasa Yunani hilasteti. Substitusi untuk menyingkirkan muka Allah. Ia sadar, ia butuh korban pengganti. Jadi dia bukan sekedar minta belas kasihan secara umum, tapi dia mau agar muka Tuhan disingkirkan. Dia tahu bahwa dia orang berdosa. Dia menjadi orang yang benar-benar datang dengan kerendahan hati, dengan hati yang hancur kepada Tuhan. Dia berkata, Tuhan, saya ini adalah orang berdosa. Saya nggak sanggup menghadapi Engkau. Saya butuh belas kasihan Engkau. Bapak Ibu terkasih, orang yang semakin mengenal Tuhan, semakin tahu isi Alkitab, dia semakin peka kepada dosa. Dia semakin ketat kepada dirinya sendiri. Dia semakin tunduk kepada Tuhan karena dia tahu banyak. Karena dia semakin tahu Alkitab, dia semakin tahu bahwa dia semakin gak layak. Dia tahu bahwa dia orang berdosa. Nah, Bapak Ibu terkasih, inilah ciri orang yang bertumbuh secara rohani. Bukan sekedar tahu Alkitab, tapi dia mau mempraktekkan Alkitab dalam kehidupan dia. Maka orang pemungut cukai ini datang dengan satu harapan saja. Dia nggak minta apa-apa. Dia nggak bilang, Tuhan setelah saya diampuni, saya minta berkat dong. Enggak, Bapak Ibu. Dia merasa nggak layak. Dia tahu bahwa hidup dia sudah cukup secara apapun juga yang Tuhan kasih. Tapi yang dia perlu apa? Pengampunan Tuhan, itu saja. Dia nggak minta apa-apa. Dia nggak bangga, dia nggak sombong dengan mungkin pun dia pernah melalui Tuhan. Tapi dia tahu, dia ini orang yang tidak layak. Yang harusnya disalib, ya dia. Ya kita orang berdosa ini. Itulah realitas kedalaman. Sehingga pemungut cukai ini menjadi orang yang tahu diri. Dia menjadi orang yang paham akan kekristenan. Kenapa? Karena dia tahu di depan Tuhan, kita hanyalah sampah. Kita hanyalah kotoran. Kita hanyalah orang yang telah memberontak kepada Tuhan dengan dosa-dosa yang kita lakukan setiap hari. Pemungut cukai ini adalah satu gambaran kita semua sebagai manusia ciptaan Tuhan yang telah memilih untuk mengambil keputusan kita sendiri, yaitu apa? Ikut setan dengan melakukan dosa-dosa yang dibenci oleh Tuhan. Bapak Ibu terkasih, maka Yesus berkata kepada murid-muridnya dan kepada orang-orang yang ada di sekitarnya, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Si Farisi pulang tanpa pembenaran, tetapi di bawah murka karena kesombongannya. Si pemungut cukai pulang sebagai orang yang dibenarkan, justified, total depravity, kerusakan total bertemu dengan total grace, anugerah total. Allah membenarkan mereka yang bangkrut secara rohani. Bapak Ibu terkasih, kita melihat bahwa inilah dinamika turun, yaitu meneladani Kristus dan Rasul Paulus. Ya, Bapak Ibu terkasih, kalau kita melihat tentang kehidupan Rasul Paulus, ketika dia semakin dekat, semakin terlihat bahwa dia berdosa. Bapak Ibu perhatikan, Paulus berkata di dalam 1 Korintus, aku adalah paling hina di antara semua rasul. Bapak Ibu terkasih tahu, kita semua tahu rasul ada 12, tambah Paulus ke-13. Ya, jadi rasul itu adalah murid Kristus yang langsung diajar oleh Yesus. Bapak Ibu, ya, kalau Paulus diajar oleh Yesus kapan? Waktu di Damsyik dia bertemu dengan Tuhan Yesus. Itulah pengajaran yang paling utama yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada Paulus. Ya, ketika Yesus berkata, engkau mengenai aku, Paulus. Kata Paulus, kapan aku mengenai engkau? Ketika engkau mengenai orang-orang yang percaya kepadaku, itulah engkau mengenai aku juga. Di situ Paulus mengatakan, akulah paling hina di antara semua rasul. Ya, setelah Paulus belajar lebih dalam lagi, dia bilang apa di dalam Efesus? Aku paling hina di antara semua orang kudus. Ya, dia tambah rendah hati lagi, Bapak Ibu. Bukan cuma di antara 13 rasul, dia paling hina.
Tapi di antara semua orang kudus kan ada banyak Bapak Ibu. Ada ratusan orang kudus. Nabi orang kudus. Imam orang kudus. Rasul orang kudus. Pengikut Yesus orang kudus. Dia paling hina. Dia tambah merendah lagi di hadapan orang-orang percaya. Kemudian dia semakin mengenal Tuhan, dibilang apa dalam 1 Timotius? Aku paling berdosa di antara semua orang berdosa. Artinya apa? Dia anggap bahwa dia paling berdosa di antara semua manusia. Bapak Ibu lihatin ya. Di sini Paulus ini makin kenal Tuhan, makin merendah. Padahal dia orang hebat Bapak Ibu. Dia adalah orang yang melakukan 3 perjalanan misi. Dia orang membangun banyak gereja. Dia menulis 2/3 Alkitab dalam perjanjian baru. Bapak Ibu terkasih, apakah ia makin berdosa? Pertanyaannya, apakah Paulus semakin berdosa? Enggak. Paulus, waktu ke Tuhan, dia makin dekat dengan terang. Sehingga noda sekecil apapun tampak menjijikan baginya. Inilah poinnya Bapak Ibu. Bukan Paulus makin berdosa, tapi dia makin sadar bahwa noda kecil apapun itu juga adalah merupakan kekejian di mata Allah. Pola utama yang dilakukan oleh Paulus adalah seperti Yesus, kenosis, atau pengusangan diri. Puncak pertumbuhan adalah meneladani Kristus, Filipi 2, yang mengosongkan dirinya. Kita harus sadar bahwa kita hanyalah debu. Jika ada tulisan indah tentang pekerjaan Tuhan dalam hidup kita, itu bukan karena kualitas debunya, melainkan karena kedaulatan tangan yang menulis di atasnya. Bapak Ibu terkasih, kalau kita dipakai Tuhan untuk melayani Tuhan, di gereja kah, sebagai hamba Tuhan kah, sebagai pengurus gereja kah atau majelis, sadarlah bahwa Tuhanlah yang berdaulat memakai kita untuk menjadi alat kemuliaan bagi namanya. Bapak Ibu terkasih, kemudian kalau kita melihat di dalam firman Tuhan tentang berdiri teguh, ya, kita bisa melihat bahwa kita waktu ikut Tuhan, kita bisa menjadi orang yang berdiri teguh. 1 Korintus 15 ayat 58, saya akan bacakan buat kita sekalian. Kita buka 1 Korintus 15 ayat 58. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Kerendahan hati bukan kepasifan. Justru kerendahan hati mau cukai adalah fondasi keteguhan. Kita melayani bukan dengan jam terbang masa lalu, tapi dengan ketergantungan setiap hari. Pelayanan yang lama menuntut kebergantungan yang selalu baru. Ya, marilah Bapak Ibu, waktu kita tahu kita orang berdosa dan kita mau bertemu secara rohani, kita harus membangun di atas apa? Di atas semua yang Tuhan berikan kepada kita. Ya, kita belajar untuk berdiri di tengah dunia yang gelap, bukan dengan kekuatan tekad kita, melainkan melalui persekutuan dengan Tuhan. Orang yang rendah hati tahu bahwa ia tidak bisa melayani dengan pengalaman masa lalu saja. Kita membutuhkan kebergantungan yang baru setiap hari. Baik terbesar bagi kita yang sudah lama melayani Tuhan adalah ketika kita mulai bersandar pada jam terbang kita dan berhenti berlutut memohon pimpinannya. Ingatlah Bapak Ibu terkasih, pelayanan yang lama menuntut kebergantungan yang selalu baru. Bapak Ibu terkasih, kadang-kadang saya sebagai hamba Tuhan sudah khotbah berapa ratus kali. Saya merasa saya mengerti Alkitab dengan begitu cukup. Saya merasa bahwa saya sudah sekolah tinggi. Di teologi saya sudah belajar begitu banyak, begitu rupa. Sehingga kadang-kadang saya merasa bahwa tanpa persiapan pun saya bisa. Tetapi inilah kesalahan saya. Bahwa kita harus berdiri teguh itu dengan apa? Dengan fondasi bergantung sama Tuhan setiap hari. Saya harus berdoa lebih rajin, berdoa lebih sungguh-sungguh, berharap pada Tuhan yang menguatkan saya. Bapak Ibu terkasih, waktu kita menjadi orang Kristen begitu lama, dan kita merasa begitu hebat, kita merasa begitu mengerti Alkitab, kita merasa sudah suci, itulah kejatuhan kita yang paling dalam sebenarnya. Jadi marilah kita bersama-sama terus ikut Tuhan, berdiri teguh dengan kekuatan daripada Roh Kudus. Bapak Ibu terkasih, bayangkan
Seorang yang sepanjang hidupnya membangun menara dari prestasi-prestasinya, prestasi-prestasi agama. Ia memotret kesalehannya dari sudut terbaik, memasukkan jarum jam prestasinya, menutupi retakan kemarahan, keserakahan, dan pikiran yang kotor dalam hatinya. Namun saat ia berdiri di hadapan hadirat Allah yang kudus, menara itu runtuh. Ia lelah mempertahankan citra diri sebagai orang benar. Di sisi lain, lihatlah pemungut cukai. Ia tidak memiliki citra untuk dipertahankan. Ia mengakui, akulah debu. Aku adalah debu yang berdosa. Namun dalam debu itu Allah menuliskan kata dibenarkan. Seperti yang dikatakan John Piper, orang yang rendah hati adalah orang yang bisa tertawa paling bebas. Mengapa? Karena ia tidak perlu menjaga image. Ia tidak tahu tracy terbongkar. Karena ia sudah mengakui di depan Allah. Ia tidak terbebani untuk membuktikan kehebatannya. Karena ia tahu kehebatannya adalah Kristus. Itulah kebahagiaan sejati. Menjadi bukan siapa-siapa, agar Kristus menjadi segalanya. Bapak Ibu terkasih, aplikasi kita apa pada firman Tuhan hari ini? Mari kita jujur secara radikal dalam doa. Tinggalkanlah topeng rohani Anda. Berhentilah datang sebagai penasihat Tuhan. Datanglah sebagai si orang berdosa yang butuh propisiasi. Akuilah bahwa Anda adalah descendant tunggal atas dosa-dosa Anda sendiri. Karena itu mari kita lakukan beberapa hal. Pertama, rindukanlah doa orang lain dikabulkan sama besarnya dengan doa sendiri. Yang pertama adalah Bapak Ibu, mari kita belajar. Kalau kita berdoa, kita juga berdoa buat orang lain. Artinya apa? Doa syafaat. Jangan hanya berdoa buat kerohanian kita sendiri. Doakan juga orang lain, keluarga kita, gereja kita, hamba Tuhan kita, teman-teman kita, di tempat kerja, di tempat belajar, dan seterusnya. Mari kita belajar untuk saling mendoakan di dalam pembaruan iman kita. Waktu kita sungguh-sungguh mau berdoa bagi orang lain, bagi perkembangan diri orang lain, di dalam doa syafaat kita, maka kita sedang membangun kerohanian kita di hadapan Tuhan. Yang kedua adalah belajarlah Bapak Ibu untuk kebergantungan harian. Ya, artinya apa? Jangan andalkan pengalaman kita dalam ikut Tuhan. Jangan kita berpikir bahwa saya sudah baca Alkitab, saya sudah ngerti Alkitab, saya sudah berdoa, saya pasti tidak akan jatuh dalam dosa. Jangan. Bapak Ibu, tiap pagi mari kita berdoa sama Tuhan dan kita katakan seperti ini. Tuhan, jika bukan karena belas kasihan-Mu, hancurlah hidupku hari ini. Bapak Ibu terkasih, kadang-kadang kita menjadi orang yang berdoa seperti robot. Diulang-ulang. Bapak Ibu sadar nggak kalau berdoa itu kadang kita suka diulang-ulang, benar nggak? Saya rasa iya begitu ya. Saya setiap pagi doanya, Tuhan berkati kami sekeluarga mau berangkat ke sekolah, kami mau mengajar, Tuhan berkati sekolah sedang dibangun, agar para tukang diberikan keamanan. Itu doanya setiap pagi. Dan setiap malam doanya sama Tuhan. Hari kami mau istirahat, doanya sama. Waktu mau makan doanya sama nggak Bapak Ibu? Sama. Tapi bolehkah kita ubah sekarang? Ubah dengan kalimat, Tuhan, mohon beri belas kasihan daripadamu Tuhan. Saya tahu saya orang berdosa. Saya nggak layak. Tuhan, pimpinlah saya agar saya menjadi orang yang berkenan kepada Engkau. Jangan saya berpikir saya dikenan Engkau, padahal Engkau tidak berkenan kepada saya. Tetapi Tuhan, saya mau belajar. Saya mau mengasihi Engkau Tuhan. Saya mau lebih rendah hati. Saya mau ikut Engkau dengan lebih sungguh-sungguh. Sehingga keronin saya akan maju seperti yang Engkau mau. Bukan seperti apa yang dalam anggapan saya akan maju secara rohani. Padahal saya menjadi sombong. Nah, Bapak Ibu terkasih, bergantunglah kepada Tuhan, Bapak Ibu, setiap hari. Waktu kita bekerja, kita jangan anggap bahwa, saya sudah ngerti pekerjaan saya. Setiap hari saya kerjanya ini. Saya pasti sukses. Jangan, Bapak Ibu. Setiap hari, berdoalah dengan kerendahan hati kepada Tuhan. Dan mari kita bergantung sama Tuhan. Dan anggap bahwa kalau tanpa Tuhan, kami nggak bisa. Itulah kebergantungan harian. Yang terakhir adalah, mari kita pulang dengan hati pemungut cukai. Kiranya kita tidak mengangkat tanduk atau bertegang leher,
Peninggian datang dari Allah yang merendahkan orang tinggi hati dan meninggikan mereka yang bersimpuh. Pulanglah sebagai orang yang dibenarkan, bukan karena kehebatanmu, tapi karena anugerahnya. Bapak Ibu terkasih, segala kemuliaan hanya bagi Allah. Sebab di dalam Dia dan oleh Dia dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saya berharap renungan yang sederhana ini, Bapak Ibu, menolong kita memahami kembali di awal tahun ini. Tuhan, saya mau bertemu secara rohani, tapi saya nggak mau sombong, Tuhan. Saya sadar orang Farisi yang dalam cerita Alkitab ini adalah orang yang sombong. Dan saya mau rendah hati, Tuhan. Saya mau belajar untuk taat kepada Engkau dan menjadi orang yang memuliakan namamu. Kiranya firman Tuhan memberkati kita. Amin. Bapak Ibu, mari kita berdoa menutup firman Tuhan kita pada saat ini. Tuhan, kami mengucap syukur kepada Engkau pada malam hari ini kami belajar firman Tuhan. Bagaimana kami menjadi orang yang rendah hati. Tidak menjadi orang yang sombong ya Bapak. Ketika kami menjadi orang yang rendah hati, kami terus turun ke bawah, semakin menjadi rendah hati di hadapan Engkau. Bertumbuh ke arah Engkau dan sesuai kehendak-Mu. Terima kasih Bapak, firman betul disampaikan, tapi firman menjadi rahmat dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Ya, Bapak Ibu, saya akan stop share dulu. Stop record, maaf.